Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran 'azim, syahran mubarak, syahran ladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa husukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat tamu Allah yang mulia, setelah kita memuji Allah serta berselawat kepada Nabi dalam bahasa Arab tadi, maka judul khutbah kita pada pertemuan kali ini, 3 ibadah utama di bulan Ramadan selain puasa. Jemaah Jumat Allah yang mulia, 3 hari lagi kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang mantap imannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sebelum masuk Ramadan berdoa kepada Allah, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan hilal Ramadan dalam keadaan aman, dalam keadaan beriman, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan memegang Islam yang sebenarnya. Memang hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi hadis ini didukung oleh hadis-hadis dhaif lainnya yang menurut para ulama hadis ini naik ke tingkat hasan riwayat. Lagian hadis dhaif bisa kita jadikan untuk doa dan untuk motivasi beramal. Jemaah Jumat Allah yang mulia, memang Rasulullah SAW membaca doa ini ketika melihat hilal Ramadan, hari terakhir bulan Sya'ban menjelang masuk maghrib hari pertama bulan Ramadan. Yang diminta oleh Nabi dan yang diajarkan oleh Nabi kepada kita agar bermohon kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan aman. Kita tidak ingin seperti Ramadan tahun lalu. Kita tidak aman berpuasa, kita tidak aman melaksanakan qiyamul lail di masjid,
kita tidak bisa beriktikaf di masjid karena ada wabah corona. Kita tidak menginginkan itu. Wal iman, kita bermohon kepada Allah bertemu dengan Ramadan itu dalam keadaan memiliki iman yang kuat. Kita yakin dengan janji-janji Allah bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Amal kita pahalanya dilipat gandakan. Apakah itu amalan wajib ataupun amalan sunnah? Yang ketiga, wassalamah, dalam keadaan selamat atau sehat. Kita ingin mengisi Ramadan itu betul-betul sempurna. Apakah itu siamnya, puasanya, ataupun qiyamnya. Itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat. Dan yang terakhir, wal Islam. Yang dimaksud dengan Islam di sini, ketika melaksanakan saum Ramadan, ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita juga terjauh dari dosa-dosa yang menyebabkan puasa kita tidak dibalasi oleh Allah. Di antaranya dosa kunci, buruk sangka, adu domba, dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus saja. Malaikat Jibril juga pernah berdoa kepada Allah yang diaminkan oleh Nabi. Ya Allah, berikanlah kecelakaan kepada orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan keampunan di bulan Ramadan itu. Dan tidak ingin Ramadan tahun ini sia-sia. Al-Muslim, orang Islam itu man salimal muslimina, yang selamat orang Islam lainnya, min lisani, dari lisan, dari lidah, wayadi, dan tangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Di samping ibadah saum, ibadah puasa, juga ada ibadah-ibadah lain yang tidak ditinggalkan oleh Nabi, yang dijaga oleh para sahabat, yang selalu dilakukan oleh orang-orang soleh di bulan Ramadan ini. Ibadah apakah itu? Yang pertama, jamaah Jumat tamu Allah yang mulia, sholat tarawih. Memang sholat tarawih ini disyariatkan sewaktu Nabi sudah hijrah ke Madinah, dan Nabi melakukannya berjamaah dengan para sahabat hanya selama 3 hari. Hari keempat Nabi tidak keluar lagi. Para sahabat bertanya, kenapa engkau tidak keluar tadi malam ya Rasul untuk berjamaah dengan kami? Ketika itu Rasul menjawab, aku takut ibadah ini nanti diwajibkan kepada kalian. Ketika Nabi tidak keluar dari rumahnya berjamaah melaksanakan sholat tarawih, Nabi tidak meninggalkannya. Nabi tetap melakukannya. Artinya apa? Tarawih ini adalah salah satu ibadah yang dijaga oleh Nabi. Umar bin Khattab ketika ia memimpin, bahkan ia mengumpulkan jamaah di Masjid Nabawi agar melaksanakan tarawih itu berjamaah kembali. Pertanda jamaah Jumat tamu Allah yang mulia, Umar bin Khattab memberikan perhatian khusus untuk sholat tarawih ini. Dalam satu hadis, Nabi pernah mengatakan, siapa yang menjaga sholat tarawih
bersama imam, maka ia dianggap melakukan ibadah semalam suntuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Sholat tarawih berjamaah lebih afdol, lebih tinggi pahalanya dibandingkan sholat tarawih sendirian. Tetapi jemaah Jumat Allah yang mulia, bila mana kita tidak bisa berjamaah, jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih ini. Mungkin ada di antara kita yang tugas ke luar daerah, yang berdagang dan lain sebagainya. Bisa kita sholat 4 rakaat lalu bekerja lagi, atau mungkin 2 rakaat bekerja lagi. Lebih utama daripada kita meninggalkannya, tarawih itu hanya bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat tamu Allah yang mulia, karena besar fadilah dari sholat tarawih ini, khatib menghimbau kepada kita semua agar kita betul-betul bertekad dari sekarang untuk menjaganya, untuk melaksanakannya selama bulan Ramadan yang akan datang. Karena banyak pula di antara kita ini lebih mementingkan dunia, kadang-kadang lebih mementingkan pakaian lebaran 10 hari terakhir Ramadan itu ketimbang melaksanakan sholat tarawih. Lalu yang kedua, ibadah yang sangat dijaga oleh Nabi di bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan bahwa malaikat Jibril turun kepada Nabi setiap bulan Ramadan mengajarkannya Al-Quran. Dan di tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi, malaikat Jibril turun 2 kali dalam rangka mengajarkan Nabi memahami Al-Quran. Ini sebuah sinyal jemaah Jumat bahwa Nabi sangat akrab dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Utsman bin Affan selama Ramadan itu ia menamatkan Al-Quran setiap hari. Imam Syafi'i menamatkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali. Imam Bukhari menamatkan Al-Quran selama Ramadan itu 30 kali. Imam Malik, seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih, sewaktu bulan Ramadan mengkhususkan diri untuk mempelajari Quran. Mempelajari Quran ini jemaah Jumat Allah yang mulia bisa jadi membacanya, bisa jadi mempelajari bacaannya, tahsinul Quran, memperbaiki bacaannya, bisa jadi mendalami kandungannya dan lain sebagainya. Jika ada di antara kita yang belum pernah seumur hidupnya menamatkan Al-Quran, sungguh keterlaluan. Oleh karena itu jemaah Jumat Allah yang mulia, Ramadan yang akan datang, bertekadlah kita minimal menamatkan membacanya. Bagi yang sudah sering menamatkan membacanya, kita tingkatkan dengan memahaminya dan lain sebagainya. Jemaah Jumat Allah yang mulia, membaca Quran, mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda dibandingkan di luar Ramadan. Apalagi jika kita baca di dalam sholat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian suka sewaktu pulang ke rumah kalian mendapatkan 3 ekor unta yang dalam keadaan hamil dan akan melahirkan? Para sahabat menjawab,
kami sangat suka ya Rasul. Ketika itu Rasul melanjutkan sabdanya, 3 ayat yang kamu baca di dalam sholat lebih baik daripada 3 ekor unta yang dalam keadaan hamil dan melahirkan. Oleh karena itu jemaah Jumatan Allah yang mulia, jika ada di antara imam yang membaca ayat itu terlalu panjang di bulan Ramadan, nikmatilah, karena fadilah membaca Quran dalam keadaan sholat berbeda dengan membaca Quran di luar sholat, apalagi di bulan Ramadan. Yang ketiga jemaah Jumatan Allah yang mulia, i'tikaf. I'tikaf ini dilakukan oleh Nabi memang 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi kata Abu Hurairah, tahun terakhir kehidupan Nabi, ia melaksanakan i'tikaf selama 20 hari. I'tikaf yang afdal kita lakukan full 10 hari, full 24 jam. Kita hanya keluar untuk kebutuhan pokok, apakah itu mandi, buang hajat, atau makan. Bagi kita yang sibuk untuk kebutuhan keluarga kita, atau kita terikat dengan pekerjaan kita, jangan kita tinggalkan betul i'tikaf ini. Bisa kita laksanakan 1 jam mungkin di siang hari, atau 1 jam di malam hari. Lakukanlah. Ma la yudriku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan secara keseluruhan, jangan pula kita tinggalkan semuanya. Insya Allah menurut para ulama, kita menetap di masjid dengan berzikir, dengan istighfar, membaca Al-Quran, belajar dan lain sebagainya, walau hanya beberapa jam, dipandang i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahu azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahibbu 'alaina bil amni wal iman was salamati wal islam
Allahumma adkhilna Ramadan bis-sihah wa adkhilna min Ramadan bis-sihatil aidan wal maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.